Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini adalah Kamis 30 September 2021. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Hari ini kita menutup bulan Kitab Suci Nasional. Namun bukan berarti kita nggak lagi baca Kitab Suci. Bulan Kitab Suci memang kita tutup. Namun firman Tuhan terus kita buka, kita baca, dan kita mau setia merenungkannya setiap hari. Hari ini kita memperingati Santo Hieronymus. Siapakah dia? Ia lahir pada abad keempat dan membaktikan diri untuk studi Kitab Suci. Santo Hieronymus lah yang menerjemahkan Kitab Suci dari bahasa Ibrani Aram ke dalam bahasa Latin atau dikenal dengan sebutan Vulgata. Kata Vulgata dari kata Latin vulgar yang berarti terbuka, sehari-hari, yang umum, yang biasa digunakan. Dibutuhkan waktu selama lebih kurang 15 tahun untuk menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan begini, ignoratio scriptuarum est ignoratio Christi, yang berarti tidak membaca, tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus wafat di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September tahun 420. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di Bethlehem dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Santa Maria Maggiore di kota Roma. Santo Hieronymus diangkat menjadi pelindung para sarjana Kitab Suci. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salamu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai Kristus senantiasa beserta kita. Almarhum Mas Putut Pujiantoro meninggalkan satu nyanyian yang istimewa tentang panggilan.
Nyanyiannya demikian. Kala ku dengar panggilan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Lalu ku arungi samudra luas, berpegang pada kasih karunia-Nya. Nyanyian ini sungguh buat merinding tiap kali didengar dan sungguh sangat menguatkan dalam menjalani rahmat panggilan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus memanggil 70 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua untuk mewartakan kabar gembira. Mengapa berdua? Agar mereka mempunyai sahabat, mempunyai teman seperjalanan untuk saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan. Maka tidak heran ketika menjalani perutusan, selalu ada minimal 2 imam di pastoran, agar bersahabat, berkomunitas, dan tidak menjadi single fighter atau solo karir. Yesus dari sejak semula sudah mengingatkan para muridnya bahwa dalam menjalani perutusan ada rupa-rupa tantangan seperti ungkapannya yang mengatakan kalian diutus seperti domba di tengah kawanan serigala. Tentu artinya bukan sia-sia dalam pelayanan atau sekedar menjadi umpan saja. Namun maknanya sungguh sangat dalam sekali. Jika domba hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, habislah sudah karena tidak berdaya. Namun domba harus mengandalkan kawanan dan bergantung pada gembala, maka dirinya pasti akan aman. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya imani dalam manajemen di paroki. Saya mempunyai super tim yang luar biasa, Dewan Paroki Pleno, umat Allah semua. Pekerja-pekerja yang Tuhan pilih untuk menuai panenan di kebun anggur Tuhan. Jika saya bekerja sendiri, habislah saya. Jadi, jangan pernah takut dan ciut untuk melayani. Sebab itulah panggilan hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.